One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi kita berjumpa di podcast Jalur Info. Satu jalur, sejuta info. Pemirsa, sebentar subuh akan tersaji laga big match dalam babak 16 besar Liga Eropa antara Jerman versus Portugal. Ya, sebagaimana kita ketahui kedua tim ini adalah merupakan tim kuat di Eropa dan diisi oleh pemain-pemain terbaik. Nah, bersama kita akan menganalisis dan memprediksi bagaimana jalannya pertandingan antara kedua tim. Seperti biasa hadir komentator fenomenal kita, beliau adalah Bung Rusli. Bagaimana Bung? Salam olahraga. Ya. Mantap. Ya, Bung Rusli. Di pertandingan pertama di grup F, Portugal meraih kemenangan meyakinkan atas Hungaria dengan menang 3-0. Sementara Jerman harus menelan kekalahan akibat gol bunuh diri dari salah satu pemainnya. Nah, kira-kira bagaimana coach melihat jalannya pertandingan antara Portugal versus Jerman ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya kasih selamat kepada dua fans, ya, Italia dan Belanda. Dia sudah dinyatakan lolos untuk ke babak 16 besar. Dan sebelumnya mungkin saya ralat sedikit bahwa ini baru pertandingan 16 besar, babak penyisihan. Ya, babak penyisihan. Belum 16 besar. Ya. Ini sebentar subuh pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu bagi pencinta bola adalah antara Portugal dengan melawan Jerman. Di mana kalau kita lihat perjalanan kedua tim sangat berbeda. Portugal seperti kita ketahui bahwa Portugal sudah memenangkan pertarungan babak pertama, yaitu di pertandingan perdana mereka lawan Hungaria dengan 3-0. Sementara Jerman harus lagi-lagi menang kekalahan. Ini merupakan suatu pelajaran tersendiri buat Jerman bagaimana apakah dia eksis. Kalau pertandingan kali ini Jerman dikalah, ini perlu, kalau dia dikalah dia harus siap-siap angkat koper. Kenapa? Karena dia tidak memiliki poin. Nah, sementara sebaliknya Portugal memenangkan pertarungan secara otomatis, dia sudah dinyatakan lolos ke 16 besar. Jadi melihat dari analisis tadi bahwa saya mengatakan bahwa prediksi bahwa pertandingan ini sangat seru, di mana serunya di lain sisi Portugal ingin mengamankan satu tiket ke 16 besar, sementara Jerman ingin tetap eksis, ingin mengalahkan untuk mendapatkan poin, sehingga nanti pada laga terakhir mereka, kalau dia bisa menang dia bisa lolos. Tapi kalau dia kalah dia akan angkat koper lebih duluan. Ya, secara begitu ya. Ini ada fakta menarik antara Portugal dengan Jerman, di mana Portugal merupakan salah satu juara bertahan Euro 2016. Sementara di sisi lain Jerman antara head to head melawan Portugal, Jerman di semua kompetisi melawan Portugal 5 pertandingan terakhir menang 4 kali dan cuman kalah 1 kali dari Portugal. Kira-kira apakah ini akan mempengaruhi pertandingan subuh sebentar? Ya, kalau kita lihat head to head mereka, memang kita ketahui bahwa Jerman lebih dominan. Tapi ini sekali lagi saya katakan bahwa Portugal sekarang tidak bisa dihitung sama dengan 10 tahun yang lalu. Sejak kelahiran, berada di Ronaldo sebagai tulang punggung, dia sudah mengalami kenaikan, mengalami perbaikan dari performa. Itu terlihat dari pada saat dia memenangkan, pada saat dia menjadi jawara Liga Eropa 4 tahun lalu. Ini sementara Jerman tim memang kita ketahui bahwa dia pernah juara dunia, tapi akhir-akhir ini penampilan mereka mengalami penurunan. Itu mungkin disebabkan karena regenerasi, itu diregenerasi dari beberapa lini. Ini menandakan bahwa Jerman harus lebih berhati-hati.
memang harus lebih berhati-hati untuk pertandingan kali ini. Dan perlu juga saya katakan bahwa melihat dari sejarah, biasanya kalau dulu Perancis Perancis juara dunia, kemudian dia juara Eropa. Sementara Jerman pernah juara dunia tapi dia tidak lanjut ke Eropa. Ini menjadi masalah. Tahun lalu 4 tahun lalu seharusnya kalau dilihat dari performa Jerman menjadi juara, tapi kenyataannya adalah Portugal 4 tahun lalu jadi juara. Jadi ini menandakan bahwa Jerman mengalami permasalahan. Terutama saya melihat di bagian depannya, bagian penyerang Werner yang diharapkan untuk menjadi tulang punggung, tapi dia belum mampu untuk mengimbangi pertahanan. Sementara juga Thomas Muller adalah pergerakannya, karena dia sudah berumur sehingga dia tidak kurang mampu lagi untuk menghadapi bek pertahanan yang ada sekarang ini, sehingga Jerman belum memperlihatkan ketajamannya. Itu terbukti pada saat dia melawan Perancis, dia hanya memenangkan di lini tengah, tapi pada saat dia di depan dia akan tidak mampu lagi dia tidak dikoleksi dengan gol. Itu yang menjadi permasalahan di Jerman itu sendiri. Dia hanya lebih hebat di tengah, tapi penyelesaian bola itu kurang bagus. Okay. Ya, kedua tim diisi oleh pemain-pemain kelas dunia, di mana kita ketahui di Portugal ada Ronaldo yang tentunya bernafsu untuk memecahkan rekor di Liga Eropa dengan memproduksi gol terbanyak di Liga Eropa. Sementara kita ketahui bahwa di Jerman juga diisi oleh pemain-pemain yang sudah lazim di Liga Champions, seperti ada kiper sekelas Neuer dan pemain-pemain lain. Keuntungan lain daripada Jerman kali ini bermain di Allianz Arena, di mana merupakan Jerman bertindak sebagai tuan rumah. Apakah kira-kira Anda melihat bahwa ini akan berpengaruh terhadap pertandingan sebentar subuh? Saya memang kalau kita melihat bahwa salah satu keuntungan dari Jerman kali ini adalah dia menjadi tuan rumah. Kalau dilihat dari pertandingan, di mana biasanya karena saya melihat bahwa di Jerman ini bisa dikatakan sebagai Munchenis, Munchen. Lebih banyak pemain Munchen yang bermain di Jerman ini. Jadi itu menandakan bahwa seperti kita katakan bahwa kalau Munchen di Jerman dia selalu menang. Itu jarang dia kalah kalau dia bermain sebagai tuan rumah. Ini menjadi keuntungan tersendiri untuk Jerman. Tapi lagi-lagi kita ketahui bahwa di Portugal ada beberapa pemain yang sangat berbahaya. Yang pertamanya kita kenal bahwa Ronaldo. Siapa yang tidak mengenal dari Ronaldo sendiri sudah beberapa kali memenangkan piala, baik itu sebagai pemain terbaik dunia maupun begitu juga pemain terbaik di Eropa, bahkan di liga-liga domestik dia sudah menjadi beberapa top skor, utamanya pada saat dia membela Real Madrid dia sudah menjadi top skor. Bahwa intinya bahwa Ronaldo tinggal satu lagi yang dia tidak raih adalah juara dunia. Seandainya dia bisa mampu juara dunia tahun depan, maka dia sempurnalah dia sebagai pemain terhebat di dunia. Kenapa? Karena dia sudah juara Liga Champions, Liga Domestik, dan seluruh tim yang dia bela di domestik dia pasti dia juara pada saat dia membela Juventus tahun lalu dia juara. Pada saat dia membela Real Madrid dia juga juara. Pada saat juga dia membela Manchester City dia juga juara. Sehingga boleh dikata bahwa memang Ronaldo adalah salah satu pemain yang sangat bagus dalam performanya dan yang sangat hebat dalam kancah Liga Eropa.
tak salah dikatakan bahwa dia adalah pemain yang sangat berpengaruh, pemain yang sangat sukses di Liga Eropa untuk kali ini. Yang kedua, sementara juga kita juga tidak bisa ingkari bahwa Jerman juga memiliki salah satu pemain yang sangat hebat adalah Toni Kroos. Dilihat dari segi usia ini Toni Kroos dia sudah berumur sekitar lebih 30 tapi dalam performanya dia pada saat dia membela Real Madrid selalu tampil. Dia adalah salah satu pemain yang paling banyak tampil di Real Madrid pada saat dia di Real Madrid tahun lalu. Dia tidak pernah, hanya 1-2 kali saja dia tidak tampil dalam setiap pertandingan yang ada di Real Madrid. Itu menandakan bahwa Kroos ini merupakan satu pemain yang sangat berbahaya, terutama di lini tengah. Dia sudah beberapa kali menjadi juara di Liga Champions. Dia juga sudah membawa Real Madrid untuk menjadi juara Liga Champions 2 kali berturut-turut. Begitu juga dia juga sudah membawa Madrid menjadi juara di Liga Spanyol, utamanya tahun lalu. Ini merupakan suatu prestasi yang sangat bagus untuk seorang Toni Kroos, dan setiap pertandingan Toni Kroos selalu stabil. Itu dilihat dari pertandingan kemarin melawan Perancis. Dia seperti saya katakan bahwa di lapangan tengah dia menjadi motivator, dia menjadi pembagi serangan, bahkan dia menjadi penetrasi di lini tengah, sehingga dia menjadi penetrasi di lini tengah, sehingga boleh dikatakan bahwa Toni Kroos menjadi pemain kunci untuk kali ini. Coach, kalau kita melihat pelatih daripada kedua tim, kalau kita lihat Joachim Löw merupakan pelatih yang pernah mengantar Jerman sebagai juara dunia. Sementara nama Fernando Santos ini boleh dikata tidak terlalu dikenal di kejuaraan dunia dan kejuaraan tim-tim Eropa. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah kedua pelatih ini akan berpengaruh? Di lain sisi, kalau kita melihat komposisi pemain daripada kedua tim, kita melihat di Portugal sudah beberapa pemain yang cukup berumur juga, Ada Pepe yang sudah tidak dipakai oleh Real Madrid, sudah berpindah. Kemudian ada Carvalho yang ini juga sudah cukup tua juga. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Pengalaman pelatih, kemudian stamina daripada pemain kedua tim ini akan sangat menentukan untuk kemenangan dari kedua tim ini. Salah satu fungsi dari pelatih adalah bagaimana dia memotivasi dan memberikan strategi khusus dari pemainnya. Kalau memang kita melihat bahwa Joachim Löw pernah membawa Jerman ke pentas dunia, sementara Portugal hanya dia mampu ke Liga Eropa. Saya kira kedua pelatih ini sangat memiliki pengalaman dan memiliki strategi khusus, dan peran pelatih pada laga-laga krusial seperti sekarang ini, seperti yang akan nanti berlangsung, adalah sangat penting dan tergantung dari bagaimana pemain itu melaksanakan dari instruksi. Ini yang menjadi titik senter nanti. Kalau dari strategi, saya kira kedua pelatih ini tidak bisa diragukan lagi. Dia sudah pengalaman menangani tim baik Jerman maupun ke Portugal, sehingga yang menjadi masalah apakah pemain-pemain ini mampu melaksanakan instruksi dari sang pelatih. Ini yang menjadi masalah nanti kalau dalam pertandingan kali ini. Kalau kita melihat pemain daripada kedua tim, di mana Jerman kita kenal mempunyai fisik yang cukup kuat dan postur tubuh yang tinggi. Nah, ini tentu akan mempengaruhi dalam perebutan bola-bola panjang. Nah, apakah
menghadapi Jerman, ini Portugal akan mengaplikasikan strategi umpan-umpan pendek atau bagaimana? Nah, sementara kita lihat bahwa Jerman ini mempunyai kiper yang luar biasa, ya, yang jarang kebobolan. Ya, bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, selama beberapa ya kalau dilihat dari strategi saya melihat bahwa memang Portugal akan melakukan bagaimana passing dari Juto kemudian kepada Ronaldo. Ini yang dia akan memperagakan bermain pendek, umpan pendek yang akan dilakukan. Kenapa? Kalau dia melakukan umpan panjang, dia pasti akan dihalang oleh Hummels. Kita tahu bahwa Hummels ini adalah pemain tinggi. Jadi dia harus memperagakan dari kaki ke kaki, bukan memain di atas. Jadi sementara dari Jerman itu sendiri, saya melihat bahwa salah satu kemampuan adalah umpan jauh, ya, umpan jauh yang akan dilakukan oleh terutama salah satu pemain tengah adalah Gundogan, ya. Ya, dia salah satu pemain City yang mengantar City ke level tertinggi di Inggris dengan sangat terkenal dengan umpan jauh. Dari umpan jauh ini ya bisa diambil oleh Muller. Muller adalah pemain yang sangat tinggi, yang lompatannya sangat jauh, sehingga bisa dikatakan bahwa ini sangat menarik untuk ditonton. Satu akan bermain dari kaki, satu akan bermain di atas bola-bola lambung, ya, bola-bola lambung, sehingga di sini ya tergantung dari bagaimana kesiapan dari pemain itu sendiri. Ya, luar biasa sekali prediksi daripada coach, analisis terkait kemungkinan bagaimana jalannya pertandingan antara kedua tim. Nah, sekarang kita melangkah, ini namanya prediksi, harus ada prediksi. Kira-kira siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya. Kira-kira bagaimana ini coach? Siapa yang menang dan prediksi skornya kira-kira bagaimana? Ya, kalau saya melihat bahwa ada kemungkinan akan berpihak ke Jerman kali ini karena dia sebagai tuan rumah. Ya, ini sebagai tuan rumah, sedangkan mungkin Portugal ya bisa nanti pada saat laga terakhir dia akan menentukan. Ya, luar biasa sekali pemirsa, analisis dan prediksi daripada Bung Rusli malam ini. Ya, itulah prediksi kita terkait pertandingan antara Jerman Portugal. Semoga sangat menghibur, dan jangan lupa untuk terus menonton bagaimana prediksi-prediksi jalannya pertandingan-pertandingan selanjutnya di channel Jalur Info TV. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.